La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Susah jodoh, Allah mudahkan. Susah anak, Allah mudahkan. Susah rezeki, Allah mudahkan. Apa itu? Sayang pada anak, yang diuji anak. Kalau sayang pada harta, yang diuji harta. Kalau sayang kepada istri, yang diuji istri. Maka sayang Ibrahim kepada anak, diuji Allah Ta'ala, diminta anaknya. Tapi itu ujian terakhir. Ujian pertama yang dihadapi Ibrahim alaihissalam berat, yaitu berhadapan dengan ayah kandung. Musa berhadapan dengan ayah angkat bernama Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergi engkau menghadap kepada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampau batas. Musa tak sanggup berhadapan dengan Fir'aun karena pernah termakan budi Fir'aun. Fir'aun yang membesarkan Musa di dalam istana semasa dia dihanyutkan di sungai Nil. Lalu kemudian setelah dia kuat berhadapan lagi dengan Fir'aun, maka dia minta kepada Allah, nanti kalau aku berhadapan dengan Fir'aun, lapangkan dadaku ya Allah. Rabbi syrahli sadri, mudahkan urusanku ya Allah. Wa yassirli amri, manakala aku berbicara nanti di hadapan Fir'aun itu, buat lidahku ini lancar ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya dia paham apa yang aku sampaikan. Tapi aku tak dapat menghadapi dia sendirian, aku mesti ada kawan. Waj'alli waziran min ahli, berikan aku seorang penolong, kawan, sahabat. Haruna akhi, saudaraku bernama Harun. Musa ujiannya berat, tapi yang dia hadapi setakat sebatas ayah angkat, bukan ayah kandung. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadapinya pula pakcik, saudara ayah, Abu Lahab. Begitu dia kumpulkan semua di bawah bukit Safa, naiklah Nabi Muhammad SAW ke atas bukit Safa. Kalau aku katakan di belakang bukit Safa ada Jabal Abi Qubais. Kalau aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan yang akan menghancurkan Makkah, apakah kalian percaya? Semua mereka berkata, shadaqnaka, kami percaya. Karena dari kecil engkau tak pernah berdusta, karena kami yang menggelar engkau Al-Amin. Orang kafir musyrik itu yang memberikan gelar Al-Amin, bukan Allah Subhanahu wa taala. Musuh mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku katakan ada musuh di belakang Jabal Abi Qubais yang akan menghancurkan kita, apakah kamu percaya? Shadaqnaka, kami percaya. Kalau aku katakan aku sudah dapat wahyu dari Allah, Jibril membawa dan aku seorang nabi, apakah kalian percaya? Saat itu apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat membela, tabbat yada abi lahabin wa tab. Musa berhadapan dengan Fir'aun, Muhammad SAW berhadapan dengan pakcik. Tapi yang berat adalah Ibrahim berhadapan dengan ayah kandung. Terlepas daripada ikhtilaf ulama mengatakan sebagian bukan ayah kandung, tapi kita ambil satu dari qaul itu adalah dia berhadapan dengan Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata li abi, jelas dalam Quran dikatakan berkata kepada abi, bapaknya Azar. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menyembah berhala patung wahai Azar? Apa jawab ayahnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasihati aku, kalau engkau tidak berhenti mengajak aku untuk kepada menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku, jangan lagi datang ke tempat ini. Berhadapan dengan ayah kandung. Jadi kalau ada di antara manusia zaman sekarang berhadapan dengan ayah kandung, sabar, nasibnya sama dengan nasib Ibrahim alaihissalam. Berhadapan dengan ayah angkat, sabar, nasibnya sama dengan nasib Nabi Musa alaihissalam.
Berhadapan dengan paman, dengan pakcik, sabar. Karena berhadapan nasibnya sama dengan nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhadapan dengan istri, sabar. Nasibnya sama dengan nasib Nabi Nuh alaihi salam. Kalau berhadapan dengan apapun, kisah-kisah nabi-nabi itu, kata Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka akan berfikir, mereka akan merenung sejenak. Oh, ternyata nabi yang hebat-hebat itu pun ujiannya luar biasa. Apatah lagi kita manusia biasa. Maka kita meminta kekuatan seperti yang diberikannya kepada nabi-nabi. Ujian-ujian ini semuanya hanyalah untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang kuat iman sampai berakhir husnul khatimah insyaallah. Amin. Kasarkah jawaban Nabi Ibrahim kepada Azar? Tidak. La arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selama-lamanya. Tapi apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah itu sangat dekat dengan aku dan Dia ampunkan dosa-dosaku. Apa pelajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini? Bahwa siapapun yang berkata kasar, siapapun yang mencaci maki, sumpah serampah, ingin melempar dengan batu, kita memintakan ampun untuk dia dan memintakan ampun kepada Allah. Bukan Rabbighfirli saja, tapi kita diajarkan dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang Islam tak sombong, orang Islam tak boleh dia saja. Zaman Nabi ada seorang Arab Badui berdoa, Rabbighfirli wa Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Tak boleh. Rabbi firli wali walidayya wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan aku, emak dan ayah, dan orang yang sudah mendahului aku dari orang-orang yang beriman. Ini kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, Allah kirimkan malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Ujian pertama sukses, ujian pertama lulus, ujian menghadapi ayah kandung. Maka selesai sudah ujian, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang dekat. Selepas itu barulah ujian menghadapi umat. Ujian yang kedua, ujian yang kedua, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang menyembah berhala, patung yang digantung di temple, kuil. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tidak larang, dia tidak haramkan, dia tidak katakan ini, tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Semasa mereka pergi ke kebun, Nabi Ibrahim menghancurkan segala yang ada di temple itu. Selepas dia hancurkan, dia tinggalkan satu. Maka mereka pun kembali dan menengok, semuanya hancur berkeping, tak bersisa. Maka mereka sudah tahu ini pasti Ibrahim yang melakukannya, karena dialah yang selama ini mengkritik kita, dia yang selama ini membantah kita. Sekarang dia mulai action. Sebelumnya dia hanya berkata, sekarang dia sudah berbuat. Tangkap Ibrahim. Mereka pun menangkap Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berkata, a anta fa'alta hadza ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini? Engkau perbuatan menghancurkan ini Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Kata Ibrahim, bukan aku. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kalian tak percaya, tanyalah patung yang paling besar itu. Tengok kapak tergantung di lehernya. Ada disebut dalam Al-Quran.
Ketika orang diajak berdebat dengan akal dia kalah, maka dia akan pakai kekuatan. Tersinggung mereka sakit hati. Engkau ejek kami Ibrahim, kumpulkan api-api, kumpulkan kayu-kayu, buat timbun, hidupkan api, bakar Ibrahim. Harriquhu, bakar Ibrahim alaihissalam. Mereka pun membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Inilah ayat yang selalu dibaca oleh jamaah haji dan umrah kita. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Balik dari umrah haji, alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah doa yang kau ajarkan tiap pagi petang saya baca. Terasa panas di Makkah, sejuk. Rupa tak pernah ke masjid. Di hotel. Patutlah sejuk. Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman. Andai ayat itu berhenti pada bardan, meninggal Nabi Ibrahim dalam beku kedinginan. Begitu kata ahli tafsir. Tapi Allah teruskan bardan wasalaman, dan dalam membaca dengan tajwid bardan wasalaman tak putus. Bardau wasalaman, sejuk dan selamat. Ujian kedua berhadapan dengan umat, lulus. Ujian menghadapi ayah, lulus. Ujian menghadapi umat, Nabi Ibrahim selamat keluar dari api yang besar itu dalam keadaan dingin dan selamat karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan pada ujian yang ketiga. Apa ujian yang ketiga? Berjumpa lagi dengan umat, tapi umatnya berbeza. Kalau umat yang tadi menyembah bentuk gambar, yang kedua dia jumpai umat yang beriman kepada bintang gemintang. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat, falamma ra'al qamara baziran qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan muncul di tengah malam, hadza rabbi, ini Tuhan. Tapi ketika hilang, siang tak nampak bulan, yang hilang bukan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika siang dia tengok matahari bazighatan, nampak hadza akbar, ini lebih besar, matahari lebih besar daripada bulan. Kalau begitu dia Tuhan. Ternyata ketika malam datang, matahari hilang, yang hilang bukan Tuhan. Karena yang Tuhan adalah wajibul wujud, yang tak mungkin hilang, la ilaha illallah. Maka ujian yang ketiga, dia berhadapan. Ada setengah orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak betul. Yang mencari Tuhan itu Sokrates, Demokritos, Aristoteles, filosof dari Yunani, dari Greek. Sedangkan Nabi tidak pernah mencari Tuhan, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apa makna Ibrahim melihat bintang dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok bulan dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok matahari dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Bukan Ibrahim mencari. Ibrahim ingin mengajak orang yang mempertuhankan bulan, bintang, planet, supaya berpikir bahwa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin Nabi Ibrahim mencari, karena Nabi Ibrahim menerima wahyu. Tak mungkin Nabi Ibrahim salah. Kalau dia salah, diluruskan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW tak mungkin keliru. Seandainya dikeliru, langsung malaikat meluruskan. Sedangkan kita manusia, siapa yang akan meluruskan kalau Abdul Somad ini silap, salah dan keliru? Tentulah jamaah sekalian. Tapi kalau ingin meluruskan orang yang salah, janganlah di depan orang banyak, malu dia. Yang keempat, berhadapan dengan orang yang akan mengambil istri Ibrahim alaihissalam. Maka seketika dia pindah dari Babilonia,
menyeberang di suatu kawasan daerah wilayah. Di situ ada orang yang melihat siapa membawa istri yang cantik, maka akan diambil oleh petugas. Dia tengok, kalau dia tengok cantik, dia ambil. Kalau dia tengok tak cantik, boleh lewat lagi. Makanya nanti kalau ada jamaah, ada kawan berbisik, awak kenapa istri tak cantik? Saya sama dengan zaman Nabi Ibrahim dulu. Sampai di sempadan, mereka bertanya, siapa ini? Nabi Ibrahim menjawab, ukhti, ini saudara saya. Karena saudara boleh lalu. Siapa nih? Ukhti, ini saudara saya. Ini saudari saya. Ini bukan, dia tak ada sebut istri, dia sebut ukhti. Lalu lulus Nabi Ibrahim alaihissalam. Lulus menghadapi musuh penjaga sempadan. Selepas lalu dari sempadan, baru istrinya bertanya. Tadi manakala penjaga sempadan bertanya, kenapa awak jawab saya ukhti? Saya ini istri apa saudara? Nabi Ibrahim berkata, ukhti fil iman, engkau adalah saudaraku dalam iman. Ujian ayah lulus. Ujian menghadapi umat pertama lulus. Ujian menghadapi umat yang kedua sukses. Ujian menghadapi penjaga sempadan. Ujian yang kelima, berhadapan dengan siapa? Dengan istri. Maaf, beribu maaf, saya tak tahu siapa yang belum punya anak. Tapi berhadapan dengan istri yang tidak mengandung, sudah lama tak ada anak. Hajar adalah solusi jalan keluar. Maka menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang kelima, mendapatkan anak setelah berdoa 86 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Doanya bapak ibu semua hafal, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan hafal. Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun. Ustadz Abdul Somad, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Kenapa saya pagi, petang, siang, malam berdoa-doa tak dikabulkan Allah? Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah 17 bulan berdoa sampai wajahnya menghadap ke langit, minta supaya pindah arah kiblat. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami hadapkan wajahmu ke kiblat yang kau suka. Turunlah ayat bulan Sya'ban, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 17 bulan. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun berputar-putar baru dapat jalan keluar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak 86 tahun. 17 bulan, 40 tahun, 86 tahun. Awak bila berdoa? Pagi tadi. Ukurlah bayang-bayang. Ingatlah kita ni siapa? Selevelkah kita dengan Ibrahim alaihissalam? Selevelkah kita dengan Musa alaihissalam? Apalagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya kita mengaji, membaca sejarah Nabi, supaya kita ambil iktibar. Fa'tabiru, ambil iktibar. Maka Nabi Ibrahim pun punya anak. Selepas berdoa 86 tahun, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak bersedekah. Ada satu ucapan dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Susah jodoh, Allah mudahkan. Susah anak, Allah mudahkan. Susah rezeki, Allah mudahkan. Apa itu? Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bacanya pelan.
Karena banyak orang baca Yasin macam berbisik-bisik. Selepas baca surat Yasin, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Yasin. Aku bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan surah Yasin. Mudahkanlah aku mendapatkan anak, ya Allah. Itu salah satu cara dibaca pada malam tahajud baik, dibaca pada saat pagi duha selepas subuh baik. Yang penting khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala.